Halo teman-teman, bagaimana kabarnya di weekend ini? Semoga semuanya dimanapun kita berada dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita mau share analisa pada GBP USD, dan juga nanti di USD JPY ya. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu pada GBP USD ini. Langsung aja kita simak mulai dari time frame daily. Oke, pola candlestick di time frame daily ya. Setelah adanya penurunan di zone ini, nah di sini ya, turun, reject. Nah, di sini setelah rejection ke atas, nah di sini kan belum ada body break ya. Nah, di sini juga masih ada resisten. Ini yang membuat harga respect ya. Nah, di sini kita perhatikan belum ada body break ya. Jadi resisten ini nih yang menghalangi harga saat ini untuk melakukan kenaikan ya. Tetapi untuk responnya, nah di sini kita lihat dibalas kembali oleh candlestick bullish ya di hari Kamis, dan ada kembali rejection di hari Jumat. Tapi pola candlestick bearish-nya ini bodinya kecil teman-teman ya. Jadi menurut saya ini masih kuat potensi harga untuk mengalami kenaikan. Berpotensi resisten area ini berpotensi banget itu akan di break. Oke, berarti untuk minggu depan kita boleh mencari peluang entry untuk posisi buy ya. Ya, sekarang kita lihat area resisten di atasnya teman-teman. Jadi ini boleh dijadikan sebagai target lah di minggu depan ya. Potensi ketika harga masuk ke zone ini akan ada respon ya. Itu resisten yang masih fresh. Ya, selanjutnya kita coba lihat dulu di H4. Di H4, oke, seperti ini. Kita coba cek ya. Ya, pada time frame H4 ini kembali harga mereject dari zone ini. Ya, jadi di sini kita melihat adanya trendline ya pada time frame H4 ini. Ya, jadi ini nanti kalaupun harga masuk pada zone ini akan ada respon kembali teman-teman ya. Potensi akan melanjutkan kenaikannya. Bagaimana jika tembus? Jika tembus kita masih punya area base di sini ya. Nah, ini masih bisa nih teman-teman dipantau untuk posisi buy. Oke, di atas ini coba kita lihat berdasarkan time frame H4. Ya, di sini ada supply ya, supply area. Oke, seperti ini pada time frame H4 ya. Di zone ini ya, ini masih bisa nih menghalangi harga untuk melakukan kenaikan ya, area resisten yang ini. Nah, jadi ini juga boleh sebagai target paling rendah lah untuk minggu depan teman-teman ya. Oke, sekarang kita marking lagi ya. Berarti kita sampai pada zone ini aja untuk marking pada hari ini. Ya, masih ada di shadow candlestick ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di H1-nya. Oke, pada time frame H1 kita coba cek lagi. Ya, di area yang baru ya, di zone ini teman-teman ya. Ini kan sudah tidak fresh, setelah masuk ke zone itu harga membuat area base yang baru lagi di zone ini. Jadi ini masih fresh, masih bisa kita pantau juga nih teman-teman. Oke, seperti ini. Ya, jadi intinya teman-teman untuk mengambil posisi ataupun entry, nah selalu saya ingatkan tunggu pola konfirmasinya ya, supaya tahu nih yang mana area zone yang bisa kita gunakan. Ya, kita refine dulu untuk area zone-nya di sini, dan satu lagi ini di zone ini. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, coba kita cek area zone ini teman-teman. Oh, ini sudah kena ya, sudah kena di zone ini, harga naik. Ya, jadi kalau ada respon nantinya kembali di sini, ini area yang bisa kita pantau, dan juga zone ini, dan juga zone area di bawah ini. Oke, jadi kita boleh fokus buy di GBP USD untuk minggu depan ya. No konfirmasi, no entry teman-teman ya, supaya trading kita itu lebih sehat.
Oke, sekarang kita masuk ke USD JPY. USD JPY ini adalah analisa yang pernah kita share ya. Jadi kalau kita lihat untuk saat ini pergerakan harga ini masih tergolong sideways lah ya setelah masuk pada area kita di zone ini. Nah, ini harga membuat penurunan, membuat low yang lebih rendah. Setelah itu naik lagi nih. Jadi untuk pergerakan 1 minggu ini, nah ini hanya dari zone ini ke sini dan ke zone ini teman-teman. Sangat kecil ya. Oke, kita akan lihat bagaimana potensi selanjutnya. Kita coba bersihkan sebagian. Sekarang kita coba lihat dulu di time frame daily-nya. Ya, di area yang kita marking ini ya, harga memberikan respon ini ya. Harga melakukan kenaikan, dia membuat rejection kembali dari zone area ini ya. Sampai terbentuk candlestick bearish, tapi bodinya juga tidak begitu besar. Naik lagi, dan juga menyisakan shadow candlestick di atas teman-teman. Ya, jadi pergerakan ini sideways reject dari bawah, reject lagi nih dari atas. Ya, sekarang kita coba cek lagi. Ini sudah tidak press ya, berarti ini yang bisa kita gunakan ketika harga balik lagi turun teman-teman, karena pergerakan saat ini ya bergerak di area zone ini. Nah, ini sideways reject, reject lagi. Ya, jadi masih boleh nih teman-teman untuk minggu depan kita pantau area zone ini ketika harga masuk pada zone tersebut. Sekarang coba kita lihat di H4-nya. Oke, di H4 zone ini gagal body break ya. Ini gagal body break ini. Ya, sekarang kita perhatikan untuk saat ini ya dia kena pada zone area ini ya, bahu kirinya, dan harga membuat kenaikan ya. Nah, ini kita perhatikan respon dari area zone ini nanti ya, di time frame kecil ya. Kita lihat di time frame kecil area zone ini teman-teman. Menurut saya sih kalau melihat pada H4 ya, ini potensi banget sih akan ke atas lagi nih, potensi seperti ini. Ya, coba kita cek lagi di H1-nya. Nah, ternyata pada H1 ini area supply ya. Ya, ini area supply-nya. Rejection di sini gagal ya. Nah, di zone ini dia gagal body break, sehingga membuat harga kembali melakukan kenaikan dan terhalang kembali oleh resisten area yang baru ini. Ya, di situ terhalang, harga melakukan penurunan kembali. Nah, ini dia teman-teman. Ini harga akan naik lagi nih potensinya teman-teman ya, karena di sini sudah masuk nih ke area demand ini. Jadi ini potensi banget ke area di atas ini. Coba kita cek dulu. Oh, ini masih bisa ya, masih bagus ini teman-teman ya. Nah, ke zone ini potensinya teman-teman. Oh ya, sebelumnya di H1 juga masih ada area base di sini ya. Nah, seperti ini. Karena harga saat ini masih sideways teman-teman, jadi kita nanti batasnya sampai pada zone ini untuk kita pantau mengambil posisi buy-nya. Nah, ini kita perhatikan teman-teman, karena pergerakannya masih di dalam zone ini, jadi kita masih bisa nih memantau pergerakan yang seperti ini. Selama zone ini tidak body break dan zone ini tidak body break, nah ini potensi harga akan balik teman-teman, membuat sideways kembali. Oke, itu area kita untuk posisi sell ya. Ini sudah tidak press, kita delete. Nah, kita punya dua area lagi untuk area sell. Sekarang kita cek area buy. Ya, area buy kita masih ada pada zone area shadow candlestick ini ya. Ini sudah tidak fresh ini. Oke, seperti ini. Di bawah ini, ya kita cek dulu ke M15 ya. Nah, ini kurang bagus areanya ya. Coba ke M30. Ini juga kurang bagus teman-teman ya. Di candlestick ini ya. Jadi di sini dia di candlestick bullish ini dia sudah ada rejection itu ya. Jadi kita marking berarti cukup di zone ini aja ya. Oke, seperti ini. Sekali lagi kita akan simpulkan. Nah, untuk potensi selanjutnya teman-teman, karena saat ini sedang rejection dari zone ini, nah ini berpotensi harga akan balik ke atas ini.
di atas ini kita masih punya 2 zone area entry ya. Jadi nanti selama zone area ini tidak body break teman-teman, maka ini potensi akan tetap di reject kembali ke atas seperti ini. Pergerakan sideways ya. Karena dalam 1 minggu ini juga pergerakannya sudah kita lihat hanya bergerak di area konsolidasi ini ya. Ya, jadi inilah batasnya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja teman-teman yang bisa kita bahas untuk analisa pada GBP USD dan juga USD JPY ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.